Hey ho, Pop Gengs! Kamu pasti pernah mendengar teori mengenai hukum alam yang berbunyi, yang kuat, yang bertahan. Menurut Darwin, kuat bukanlah siapa yang paling banyak bertarung dan memangsa, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan alam yang terjadi secara terus-menerus. Beberapa hewan telah membuktikannya, mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam, hingga terbentuklah spesies modern seperti sekarang. Salah satu spesies yang melawan hukum alam dan melampaui batasannya adalah penghuni laut bertubuh kecil dari keluarga Blennidae, yaitu ikan blenny. Ikan yang ukuran maksimal tubuhnya mencapai 12 cm ini mengadaptasi cara hidup layaknya amfibi. Yap, gak hanya di air, yang memang menjadi habitat alaminya para ikan. Blenny justru bisa melenggang naik ke permukaan dan bertahan hidup di daratan. Pindah habitat dari air ke darat tentu bukan perkara mudah bagi ikan. Dan menurut studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal The American Naturalist, menunjukkan bahwa menyelamatkan diri dari predator di dalam air kemungkinan jadi alasan paling besar. Salah satu peneliti bernama Terry G. Ord, yang merupakan ahli ekologi evolusioner dari University of New South Wales di Australia, mengatakan bahwa ia dan timnya menemukan 4 spesies Blennidae yang dapat membagi waktunya untuk hidup di darat dan air. Di perairan Rarotonga, Pasifik Selatan, ia melihat ikan-ikan blenny tampak berenang di genangan-genangan air di antara bebatuan pinggir pantai ketika laut surut. Namun kemudian akan bergerak lebih jauh ke darat ketika laut pasang. Doi emang punya banyak musuh di dalam air, seperti ikan keling, kerapu, dan belut murai. Adaptasinya oke juga ya, mantap Blenny. Kalau hewan yang satu ini sih justru mengambil alih kekosongan di daratan sesaat setelah para dinosaurus punah. Setidaknya itulah teori yang diungkapkan oleh Darwin yang kemudian banyak diteliti juga oleh para ilmuwan. Keberadaannya diperdebatkan banyak peneliti karena namanya yang menyandang kata burung justru tidak mencerminkan perilaku burung yang memiliki kemampuan untuk terbang. Yap, burung unta merupakan kelompok dari burung Rhotites, yaitu burung bertubuh besar dan tidak dapat terbang. Berdasarkan penelitian, burung yang memiliki berat mencapai 65-130 kg ini dengan tinggi badan sekitar 3 meter ternyata merupakan keturunan dari burung yang bisa terbang. Hal ini juga didukung oleh tulang dadanya yang tajam, menunjukkan kalau mereka awalnya adalah burung terbang yang mengalami evolusi. Semuanya bermula saat para dinosaurus punah. Daratan yang bebas dari predator membuat burung bernama ilmiah Struthiocamelus ini pun turun dan terbiasa dengan kehidupan darat. Kemampuan terbangnya menurun, dan sebagai gantinya ia mengembangkan kemampuan lain, yaitu berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Ya, sepertinya burung unta juga belajar dengan cepat ya di lingkungan barunya. Wah, keren! Gak kalah keren dengan hewan yang memiliki nama yang sama dengan doi, unta. Tapi yang ini sih emang gak bersayap, hanya dilengkapi dengan punuk. By the way, punuk unta ini terbagi 2 ya Pop Gengs. Ada yang berpunuk 1, ada juga yang 2. Kamu pasti udah tahu dong habitat hewan yang dijuluki kapal gurun ini adalah tempat yang sangat gersang, panas, ekstrim seperti padang pasir. Namun siapa sangka sekitar 3,5 juta tahun lalu, unta ternyata pernah hidup di dekat daerah dingin loh, sangat dekat dengan kutub. Fakta ini terungkap dari hasil temuan fosil unta oleh tim peneliti Canadian Museum of Nature di Ottawa, Pulau Ellesmere, bagian paling utara Kanada, Nunavut. Natalia Rydzinski yang memimpin penelitian tersebut mengatakan, ukuran fosil unta yang ditemukan setidaknya 3 kali lebih besar dari ukuran unta modern yang hanya mencapai 1,3 meter. Lalu sekitar 5.000 tahun setengahnya, unta mulai didomestikasi dan tinggal di padang pasir. Sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungannya yang ekstrim ini, unta diberkati kemampuan untuk mengunyah tanaman berduri yang banyak tumbuh di lokasi tersebut. Yap, kaktus. Kemampuan ini didapat dari papila yang memagari dan melindungi mulutnya. Papila unta mengandung material sama yang terdapat pada kuku jari tangan manusia. Sebenarnya manusia dan hewan lain juga punya kok papila di mulutnya, namun karena perbedaan lingkungan dan makanan, punya kita nggak sehebat punya unta.
Ya, beberapa spesies hewan emang punya kehebatan adaptasi yang hampir mustahil ditiru sama manusia. Apalagi jika harus berada dalam situasi kebakaran hutan yang disengaja. Dikepung oleh kobaran api yang besar, bisa dipastikan makhluk hidup yang terperangkap tidak akan selamat, hangus menjadi abu. Tapi itu nggak berlaku pada hewan berduri ini. Pada saat kebakaran melanda Taman Nasional Warrambangol di Australia pada 2013 lalu, hewan purba yang disebut monotremata atau mamalia bertelur bernama Echidna ini malah cuek dan memilih tidur. Menurut Julian Nowak, seorang peneliti dari University of New England, kebakaran tersebut mengakibatkan sebagian besar satwa liar hancur. Namun anehnya populasi Echidna atau babi duri tampak stabil. Setelah ditelusuri, ternyata mereka melakukan pertahanan dengan mengubur diri di liang tanah, lalu memasuki fase hibernasi yang disebut juga mati suri. Pada fase ini mereka akan menurunkan suhu tubuhnya yang membuat mereka tahan terhadap hawa panas yang semakin meningkat. Dan ajaibnya, berkat bencana ini tubuh Echidna akhirnya beradaptasi. Suhu tubuh mereka pasca kebakaran lebih rendah dibandingkan kondisi normal, menjadikan mereka lebih tahan terhadap api dibandingkan dengan hewan lain. Kalau mau tetap hidup dan menjadi saksi kehancuran di dunia ini, emang harus pintar-pintar beradaptasi sih. Kalau enggak, ya berakhir punah dan tinggal nama. Seperti yang dialami oleh jerapah leher pendek. Kalau menurut teorinya Darwin lagi nih, ya emang kalau ngomongin teori evolusi nggak jauh-jauh sih dari dia. Pada masa lalu, jerapah ada dua jenis, jerapah leher panjang dan leher pendek. Mereka makan dari ranting yang sama. Lama-kelamaan daun yang berada di bagian bawah mulai habis dan tersisa daun di batang pohon yang tinggi. Akibatnya, jerapah leher pendek kesulitan untuk makan dan akhirnya punah. Sedangkan menurut Lamarck, yang juga terkenal dengan teori evolusinya, meyakini bahwa dulu jenis jerapah itu cuma satu, jerapah leher pendek. Karena makanan mereka habis di bawah, mau tidak mau mereka berusaha menguatkan otot-otot leher untuk menjangkau pohon yang lebih tinggi. Dan kemampuannya akhirnya diwariskan kepada generasi selanjutnya, hingga tercipta jerapah modern berleher panjang seperti sekarang. Teori ini didukung oleh fakta penemuan fosil Samoderium pada 1888, yang menunjukkan jejak transisi mamalia berkaki 4 berleher panjang hingga menjadi jerapah modern. Dan menurut peneliti gabungan asal Amerika Serikat, Afrika, dan Inggris mengatakan bahwa struktur unik jerapah berasal dari sebagian kecil gen yang mampu menentukan pertumbuhan. Peneliti menemukan 70 gen yang menunjukkan tanda adaptasi, salah satunya karena sumber makanan.